Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Berjumpa lagi dengan saya, itulah Kabadri di channel saya, Embadi Channel. Pada video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana memegang alat musik. Ya, perlu kita sadari bahwasanya setiap manusia itu memiliki bakat alami dan juga bakat yang dihasilkan oleh dari usaha kita sendiri ataupun dari hasil latihan. Di mana saya pernah merasakan bahwasanya di setiap kita mau berusaha ataupun setiap kita mau berubah ataupun setiap kita mau mendapatkan bakat baru ataupun yang kita inginkan itu ya, baik kita itu ingin belajar alat musik ataupun belajar tentang masalah seperti bernyanyi atau apa gitu, itu namanya butuh proses dan juga butuh banyak latihan dan juga belajar yang sangat tekun, yang harus ditekuni gitu ya. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang saya belajar bagaimana caranya. Saya juga sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana saya mempelajari alat musik gitu ya. Jadi saya tidak terlalu suka tentang alat musik sih, ataupun untuk belajar alat musik, karena menurut saya itu memang susah sekali untuk belajar alat musik, terutama untuk nyanyi gitu ya. Nyanyi saja saya, kalian mungkin yang sudah menonton di channel saya yang kedua gitu ya, yang di Badi Pakot gitu ya, mungkin kalian akan mendengar itu adalah salah satu saya pernah cover lagu gitu ya. Silahkan saja kunjungi di channel saya kedua, itu adalah Badi Pakot. Nah di situ saya juga mengupload tentang saya mengcover lagu tentang lagu gitu ya. Sok aja saya kunjungi saja gitu channel saya yang kedua. Kalau biasanya suara saya jelek atau tidak kalau saya bernyanyi gitu ya. Nah terus juga untuk masalah yang tadi saya sebenarnya sih untuk masalah alat musik gitu ya. Untuk masalah alat musik yang walaupun saya baru belajar gitu ya, kalau untuk alat musik gitu ya. Contohnya seperti pionika ya gitu ya. Kalau untuk pionika sendiri saya belajar kurang lebih berapa bulan yang lalu sih. Ini juga masih baru untuk masalah ini, jadi tahun 2019 mau ke ya akhir lah gitu ya. Jadi pas awal-awal saya belajar pionika itu emang sedikitnya rumit sekali, karena harus belajar dari do re mi fa sol la si do gitu ya. Jadi mulai dari lagu yang biasa saya pelajari itu, mulai lagu ya walaupun bahasanya kita sudah harus ada sedikit pembelajaran atau alat musik gitu ya. Ya jadi saya juga belajar pionika ini juga tidak lama gitu, walaupun saya masih banyak yang harus saya pelajari juga di pionika. Contohnya tentang lagu-lagu standar dulu lah gitu untuk pemula gitu ya. Jadi saya mencoba itu untuk belajar tentang pionika itu lagu Ibu Kita Kartini dulu gitu ya, apa saya bisa atau tidaknya gitu ya. Jadi standarnya seperti itulah gitu kalau mau belajar lagu gitu ya. Jadi walaupun ada sedikit ada yang salah gitu, tapi ya kalau untuk pemula sih ya minimal lagu Ibu Kita Kartini gitu ya, lebih suka mah. Nah itu untuk di pionika saya belajar itu ya tidak ya, bahasanya itu harus banyak-banyak belajar, juga harus belajar jadi mulai nada-nada yang harus kita pelajari dan juga kita hafal dulu gitu ya. Contohnya beberapa lagu yang saya pelajari gitu, jadi nah kalau yang tahu lagunya ini lagu Melly Guslow ya, yang judulnya Bunda. Nah itu tidak banyak sih gitu ya yang saya pelajari itu tuh di menggunakan alat musik gitu ya, baik lagi di pionika. Jadi paling yang saya suka adalah lagu ini. Ya gitu, seperti itulah gitu ya. Ya itu
membahas tentang pianika itu untuk alat musik yang saya pelajari. Terus juga saya juga baru belajar tentang main gitar ya, soalnya ukulele. Walaupun saya juga masih bingung untuk setelan gitar ukulele itu bagaimana gitu ya, bingung masih gitu ya. Dan adanya masih jelek gitu, jadi saya nggak bisa review untuk masalah ini karena emang saya belum bisa setting ya ukulele ya. Ya paling segitu aja gitu ya untuk ukulele gitu ya, karena emang saya belum tahu sih itu masalah untuk belajar untuk belajar ukulele gitu ya. Jadi pada video kali ini sih saya tidak bahas tentang masalah aturan dulu gitu ya, atau masalah apa gitu ya, tapi yang jelas saya ini kenapa kita adalah anggota gerakan pramuka, khususnya adalah anggota pramuka gitu ya, kita harus belajar, bukan hanya di lapangan, bukan hanya kita berkarya di di suatu bidang, tapi apalagi organisasi gerakan pramuka itu ya bukan hanya kita harus berbaris di lapangan, harus belajar sandi-sandi Morse atau sandi Simapur atau apa, atau bendera gitu, atau berbaris gitu ya, ataupun yang menggirikan tenda. Tidak, kita sebagai anggota gerakan pramuka itu saya pernah bahas ini adalah gerakan pramuka itulah berbasis universal ya, terumum, yang dimana setiap cabangnya ataupun setiap ilmu yang dipelajari di gerakan pramuka itu berbasis umum. Baik kita bisa belajar tentang ya bahasanya kita keluar dari materi tentang pramuka juga bisa ya, dimana kalau kita belajar dengan kepanduan yang kita ketahui adalah ya paling pramuka itu adalah tali temali, berbaris, berkema, terus juga yel-yel atau apa. Nah, kita sebagai anggota gerakan pramuka harus bahasanya terbuka dalam suatu bidang. Jadi bukan hanya bidang itu saja yang kita pelajari. Baik kita bisa di bidang musik, baik itu bidang teater, baik itu bidang ya bahasanya yang kan juga di satuan karya. Karena di satuan karya juga kan kita kalau emang anggota satuan karya pasti memiliki itu adalah suatu bidangnya sendiri gitu ya, bukan hanya bidang angkatan darat, atau polisi, ataupun tentara, ataupun bidang kebidanan ataupun kedokteran, tapi yang dimana kita juga bisa belajar tentang alat musik ataupun belajar tentang ilmu-ilmu atau dalam bidang yang sesuai dengan minat dan bakat kita gitu ya. Jadi di gerakan pramuka itu bahasanya sudah lengkap gitu ya, lengkap tergantung bagaimana kita mengaplikasikan ataupun bagaimana kita mengatur dalam suatu, baik itu di gugus depan kah ataupun di pelatihannya di bagian pembinaan gitu ya, di bagian pembinaan gerakan pramuka. Jadi setiap baik itu peserta didik, baik itu baik itu pembinanya ataupun pelatih juga harus bisa menyesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Ya tidak seboyong-boyong ataupun tidak semata-mata kita ya anggota gerakan pramuka ataupun sebaliknya organisasi gerakan pramuka, baik khususnya yang awam yang baru bahasanya belum tahu secara real tentang kepanduan ataupun gerakan pramuka gitu. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya gerakan pramuka itu baik segi teori dan praktek dan juga segi pembelajarannya sampai pembinaannya itu bukan hanya bukan hanya berbaris, bukan hanya berkema, bukan hanya kita belajar sandi Morse ataupun sandi-sandi gitu ya, bukan hanya kita belajar tentang bendera ataupun tapi bahwasanya kita juga belajar baik itu di bidang bahasanya yang saya udah jelaskan tadi gitu ya. Jadi kita bisa melakukan atau bisa mengembangkan minat dan bakat kita di gerakan pramuka, bukan hanya untuk belajar di suatu tapi untuk menambah kreativitas kita, menambah ilmu kita di suatu satuan ataupun di satu organisasi gitu ya. Jadi kita jangan sampai beranggapan kita ikut organisasi itu tidak memiliki manfaat apa-apa gitu ya. Jadi yang jelas kita juga harus bisa belajar. Kalau kita emang masuk ke organisasi atau apa ya, kita harus kita ambil ilmunya gitu ya. Kalau emang ilmunya itu bermanfaat untuk kita ambil gitu ya. Tapi kalau bahasanya ada ilmu yang pasti setiap ilmu itu bermanfaat sih gitu ya. Tapi kalau emang ada suatu ya hal-hal yang tidak bisa dicerna ataupun belum bisa kita ambil gitu ya, kita harus bisa minimal ya harus menganalisa dulu ataupun bahasanya kita filter dulu gitu ya. Apa kita cocok atau tidak atau kita ambil atau tidak ini. Baik itu ya mungkin segi ilmunya kah ataupun segi penjelasan atau teorinya kah ataupun nanti kita praktekkan atau tidaknya itu tergantung bagaimana kita nanti menjelaskan ataupun sesuai dengan keahlian kita saja gitu ya, ataupun kemampuan yang kita sudah pelajari di organisasi tersebut. Nah, jadi video kali ini saya membahas bahwasanya di gerakan pramuka bukan hanya ya seperti saya jelaskan tadi, bukan hanya pelatihan tentang PBB,
terus juga tentang sandi-sandi ataupun tentang perkemahan ataupun yang yel-yel saja gitu ya, tapi bersifatnya universal. Udah universal secara teori tentang pembinaannya sudah jelas di ini, baik itu dari kalau dia itu adalah satuan penegak dan pandega, itu sudah ada aturannya gitu secara pola pembinaannya gitu ya. Ya soal pembinaan pramuka, penegak dan pandega gitu ya. Dan juga bukan hanya juga siaga dan penggalang, juga ada mekanismenya untuk masalah pengembangan pembinaan ataupun pengembangan minat dan bakat gitu ya, sesuai dengan golongannya gitu ya. Jadi secara gamblangnya kita tidak hanya untuk belajar, jadi saya tidak untuk perkenalkan bahasa itu belajar alat musiknya saja gitu ya, tapi bukan hanya itu saja ataupun secara gamblangnya, tapi yang jelas yang saya jelaskan pada kali ini adalah kita tidak boleh diam, kita nggak bahasanya tidak boleh, ya bahasanya gini, segi kemampuan kita bahasanya adalah sedikit dari orang, atau bahasanya setidaknya dari ya kita coba dulu lah gitu ya, untuk masalah mengembangkan bakat kita gitu ataupun minat kita dulu aja gitu ya. Apakah untuk belajar makanya kita bahasanya tidak ada yang larang sih untuk masa untuk belajar bagaimanakah, ataupun secara kita yang penting kan kita di sini adalah untuk belajar gitu ya. Jadi yang jelas kita harus memberikan ya baik itu segi ya kalau kita punya keahlian di bidang yang bisa kita tampilkan ya kita tampilkan gitu ya. Jadi saya di sini untuk memotivasi untuk teman-teman di anggota Gerakan Pramuka khususnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita beranggap kita bahasanya yang anggota pramuka yang cuma pramuka-pramukaan gitu ya, bahasanya yang cuma ikut-ikutan saja. Jangan menganggap satu organisasi yang bahasanya berbasis dengan Gerakan Pramuka atau kepanduan itu cuma ya sekedar ya dilihat sebagai hanya yang kita lihat saja gitu ya, sering kita lihat di baik ya, jangan sampai kita seperti orang awam atau orang yang baru tahu di organisasi gitu ya. Kalau kita ikut satu organisasi atau perkumpulan ya harus minimal kalian itu harus pelajari dulu, baik itu dari dasar-dasarnya dulu dan juga dari dari segi visi dan misinya ataupun tujuannya dan fungsinya suatu organisasi gitu ya. Jadi itu saja untuk video kali ini, tidak banyak gitu ya, sekedar motivasi saja untuk video kali ini. Dan juga saya juga mohon dukungannya buat channel ini supaya terus bisa berkembang dan juga memberikan informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk khususnya anggota Gerakan Pramuka dan yang menonton video kali ini gitu ya. Jadi saya juga bahasanya adalah anggota Gerakan Pramuka yang bahasanya masih baru di Gerakan Pramuka, belum sampai 5 tahun lah gitu ya, baru aja 3 tahun mau ke 4 tahun lah gitu ya. Karena saya juga pernah ceritakan di video saya sebelumnya itulah bagaimana saya masuk di Gerakan Pramuka gitu ya. Ya saya juga jujur saja gitu ya, saya juga masih belajar gitu ya. Kalau emang ada kekurangan dari saya ataupun bagi segi pengucapan ataupun perkataan ya maaf dimaklumi gitu ya, karena saya juga masih tahap belajar gitu ya. Dan juga saya juga masih canggung lah gitu ngomong-ngomong di, apalagi khususnya di ngomong dengan kamera gitu ya. Jadi untuk biasanya saya itu ngomong biasanya di sekolah gitu yang dibariskan anak-anak gitu, didudukkan di lapangan ya, bahasanya yang kalau emang ininya kan atau di kelas gitu ya, lalu saya ngomong gitu secara bahasanya kayak mirip kayak guru saja gitu ya, menerangkan gitu ya, tapi dengan pola gerakan yang sudah ataupun saya dengan image saya gitu ya, ataupun dengan sistem saya sendiri gitu ya, tapi tidak keluar dari sistem sistem pembinaan Gerakan Pramuka gitu. Seperti itu kalau saya mah gitu, kalau dalam pola pembinaan yang saya lakukan gitu ya di satuan gitu ya. Jadi seperti itulah gitu ya untuk video kali ini gitu ya. Kalau emang suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel saya, Itulah Embody Channel. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi walaupun bahasanya kita lagi masih dalam masa pandemik. Walaupun bahasa kita di rumah saja kan masih, dan juga posisinya kita lagi di bulan suci Ramadan yang sedang melaksanakan puasa ataupun yang bahasanya yang sedang ya tidak bisa bekerja di rumah, masih di rumah dan tidak bisa bekerja juga, kita harus tetap semangat gitu. Semoga setelah nanti Lebaran gitu, setelah ya kita bisa beraktivitas seperti kayak layaknya dulu gitu ya. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa sampaikan untuk video kali ini. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.